Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aldi, ah, alah, lai terdengar suara. Ui, Aldi, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang asal tadi hujan labek hujan bukan awak nak buat payung. Oh, Kurang nama saji. iya, 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 iya. Ya lanjutlah lanjut. Lanjut. Kita lanjut ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam wa mahtalafal lazina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagya bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita sore hari ini ada beberapa hal yang perlu kita eh, cermati, ya kan? Allah itu menciptakan Al-Qur'an bertujuan, ya kan? Bertujuan agar manusia tidak saling berselisih, tidak saling bermusuhan, tidak saling bertengkar, tidak saling merusak, tidak saling benci dan dengki, dan tidak menjadi susah. Ini. Jadi sesuai dengan ayat yang tadi, sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah itu hanyalah Islam, ya kan? Nah, itu adanya di surat uh, Ali Imran ayat 19. Nah, engkau bisa baca terjemahannya gitu. Kalian nampak? Nah, Nampak dah nampak. coba bacalah. Yang mana ni baca ni? Ya, Yang mana itu ni baca? Hah? nampak enggak? Yang dibaca yang mana? Hah? Yang mana Baca. yang dibaca? Proses tahapan untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, Ya, ini kan lah aku baca tak tadi. Qurannya dibaca, terjemahannya juga baca. Oh, sungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat Allah, maka sungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Nah, kira-kira pemahaman aku terhadap apa ayat itu aku. Ya, agama Islam lah satu-satunya yang diridhoi oleh Allah, berarti agama yang lain tidak diridhoi oleh Allah. Ya, kalau dia keluar dari premnya Islam, berarti tidak diridhai oleh Allah, walaupun dia menamakan dirinya Islam juga. Ayo. Sebab orang Islam itu kan dia menjalankan syariat Islam, tetapi berselisih. Ya, padahal kitabnya sama tetap berselisih.
tetap dengki, tidak benci, pelit, kikir, dan sombong. Itu yang dibawa oleh kedengkian, kebencian, pelit, kikir, dan sombong, dan membangga-banggakan diri itu bukannya wilayahnya Allah, tetapi wilayahnya setan. Nah, jadi banyak orang Islam itu yang seperti itu pola pikirnya. Kalau Islam itu pasti juga lah masuk Islam, masih masuk surga. Tidak bisa, sebab agamanya tidak diredai oleh Allah. Ini masalah. Jadi orang Islam itu belum bisa membedakan mana sih kalau masih kedengkian, pelit, kikir, dan sombong itu masih disimpan di dalam hati dan pikirannya. Itu berarti dia sudah keluar dari Islam yang diredai oleh Allah. Islam yang tidak diredai oleh Allah jadinya dia. Kalau tidak diredai oleh Allah berarti semua amalannya akan ditolak. Semua amalannya itu hapus, ya kan? Kenapa? Ya kan katakan barang siapa yang kafir, berarti kan barang siapa yang melakukan keinginan-keinginan sendiri tadi, kafir menutup kebenaran terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Nah, ini dihisabnya sebelum mati. Jadi oleh sebab itu masih terbuka 24 jam untuk kita bertobat kepada Allah. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita itu selalu istiqamah dengan membawa Islam yang diridai Allah itu sampai mati. Nah, satu-satunya adalah kita mengikuti petunjuk Allah. Ya kan? Tuhan sudah memberikan peringatan kepada kita, jangan tidak berselisih orang Islam di dalamnya. Karena dia satu kitab. Nah, kemudian datang ilmu lain, dia bangga terhadap ilmunya itu, maka ditutupilah kebenaran tadi dengan kekafirannya itu. Kafir dia terhadap ayat-ayat Allah. Nah, jadi orang kafir itu adalah orang-orang yang menutup kebenaran. Jadi kalau orang itu tidak mau buka Al-Quran, tidak mau kaji Al-Quran, itu pasti bawaannya pasti ke arah kedengkian, kebencian, pelit, kikir, dan sombong itu lebih merajalela di dalam dirinya. Nah, jadi oleh sebab itu kita disyaratkan oleh Al-Quran ini jangan sampai kita dihisab sebelum mati. Jadi sebelum mati itu kita bertobat kepada Allah. Itu kira-kira. Nah, maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Sebelum Quran, ya kitabnya apa saja. Orang pada ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Dan kebenarannya ditutupi. Nabi dibunuh pada zaman itu. Jadi orang yang menutupi kebenaran itu dia dibunuh nabinya, ya kan? Disiksa, bahkan seperti Nabi Zakaria itu digergaji kakinya. Hanya bayangkan aja itu supaya jangan mengganggu Islamnya itu. Nah, itu kita lanjut ya. Ya kalau enggak dikaji ulang kok susah warnanya. Gua baca tuh. Bisa gua baca tuh. Sampai 15 ayat itu jelas. Wallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah telah kembali segala urusan. Apa itu pemahamannya, kaitannya dengan inna dina indalail Islam? Kalau kita analisis bahasa. Ya artinya ya. Jadi kepunyaan Allah lah agama Islam, dan segala sesuatu kita kembali kepadanya. Jadi kalau manusia itu tadi sombong, dengki, pelit, kikir, dan sombong, ya kan? Itu semuanya dia tinggal di bumi Allah, ya kan? Di langitnya Allah. Punya Allah semuanya. Masa dia sombong? Maka tidak pantas orang-orang yang tinggal di bumi Allah
langitnya Allah. Kemudian segala urusan itu dikembalikan kepada Allah. Kalau kamu tidak benar hidup di bumi Allah ini, ya itu urusannya kembali kepada Allah, segala urusannya. Jadi oleh sebab itu bersyukurlah kita diberikan segala-galanya oleh Allah. Karena kita tinggal di bumi Allah, menjadi punya tata krama yang benar. Jangan asal-asalan gitu. Nah, itu pemahamannya. Jadi yang lebih sombong itu Allah. Kepunyaan saya itu langit dan bumi itu. Kenapa kamu harus sombong? Kenapa kamu berbangga-banggakan diri? Jadi urusan itu urusan Allah. Tidak boleh manusia itu sombong. Terus lanjut. Aku ndak jaleh Dinas. Jo ya baca 20 ayat 76. Allah ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Nah, di surat 22 ayat 76. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Jadi pemahamannya apapun yang tergetar di hati manusia itu Allah tahu, ya kan, yang di hadapan, yang di belakang. Jadi manusia tidak boleh menyembunyikan suatu kebenaran gitu. Bukan ndak boleh, ndak bisa. Tidak bisa. Nah, tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Kenapa? Itu kita mulai bangun tidur sampai tidur itu diketahui oleh Allah. Ngapain kita? Apa yang ada di dalam hati dan pikiran. Jadi oleh sebab itulah kita beribadah itu benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Lanjut. Coba, bisa baca tak? Bentar. Hah? Bentar. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi atau wallahi apa nih? Walillahi. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul umur. Kullu. Wa tawak Kulluhu. Kulluhu wa'budhu. Fa'buduhu. Fa'buduhu wa tawakkal alaihi. Fa'buduhu wa tawakkal bukan alaihi. fa'budu, fa'budhu. Fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Yo, kepunyaan apa nih? Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah kita dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan sekali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Nah, coba aku analisis apa yang dimaksud oleh Allah. Ya, segala sesuatu di dunia, di bumi, di langit itu kepunyaan Allah. Yang gaib, ya kan? Tadi yang jelas yang di bumi, yang di langit kepunyaan Allah. Ini yang gaib. Yang gaib itu tidak tahu, kan? Ya. Yang gaib di bumi dan di langit. Ya. Nah, dan semuanya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu. Ya, yang gaib itu apa yang akan dilakukan, apa yang ada dalam pikiran manusia. Yang gaib, ya kan, yang tidak tahu kita. Nah, itu Allah tahu. Jadi oleh sebab itu tidak bisa kita bermain sembunyi-sembunyi, ya kan? Harus terang-terangan, harus jelas itu permasalahannya. Jadi semuanya itu yang gaib, yang nyata itu ditahu Allah. Oleh sebab itu sembahlah Dia. Maksudnya kenapa harus sembah Dia? Berarti kan banyak orang yang menyembah selain daripada Allah. Allah tahu kan? Orang nyembah. Kalau kita sesama manusia, kita sama-sama sholat, tetapi apa yang disembahnya kita tidak tahu. Jangan-jangan dia berpura-pura aja berdiri sholat bersama-sama dengan kita, tapi yang disembahnya lain, yang dimintanya lain.
bukan minta kepada Allah. Nah, ini makanya sembahlah dia. Apa yang ada dalam pikiranmu itu sembahlah dia. Ya ikhlaslah karena Allah. Karena perintah Allah itu sembah Allah yang disembah. Minta petunjuklah kepadanya, ya kan? Minta rezekilah kepadanya, bukan kepada yang lain. Nah, jadi kemudian nah, bertawakallah kepadanya sesudah menyembah Allah, berserah diri. Nah, sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi manusia itu tidak bisa hanya melakukan sholat, tetapi yang penting kita melakukan sholat ruku tetapi kita tidak paham apa yang dibaca. Allah tahu, paham yang dibaca apa enggak? Tahu enggak apa yang dibaca maksudnya? Kenapa kita harus sholat? Ya, karena di sini Allah itu tahu. Karena yang gaib itu yang kadang-kadang hati kita kemana-mana, pikiran kita kemana-mana, kita nyembah Allah. Nah, terus oleh sebab itu Allah tekankan sembahlah dia. Nah, jadi kalau kita yang bagus untuk khusyuk salat itu kita harus tahu apa yang kita baca. Nah, jangan sampai kita hendaknya mengandalkan orang lain yang pintar, tetapi kita sendiri tidak mau pintar terhadap apa yang kita baca. Kita harus tahu persis apa yang kita baca. Allahu Akbar. Kenapa baca Allahu Akbar? Sami Allahu liman hamidah. Kenapa kita tahu pemahamannya? Kita harus pelajari itu. Sebab kalau orang Arab, dia paham sekali kalau kita dibacanya. Tapi kalau kita kan harus belajar terjemahannya dulu. Nah, jadi bertawakallah kepadanya. Berserah dirilah kepadanya, kepada Allah yang kita sembah itu. Nah, jangan-jangan kita hanya sholat itu hanya sekedar untuk bisa dilihat orang saja, Allah tahu. Oh dia taat, ini dia ustadz segalanya. Allah tahu. Pemihir apa yang ada di dalam benak manusia itu Allah tahu. Jadi makanya kebanyakan manusia itu masih berpura-pura karena tidak punya pengetahuan. Jadi oleh sebab itu Allah menginginkan setiap manusia itu harus mempunyai pengetahuan tentang apa yang dilakukannya. Harus tahu. Kenapa? Ketika Nabi menerima wahyu dari Allah, dia menyebarkan kepada sahabat-sahabatnya, tahu persis apa yang dilakukan oleh Nabi, tahu persis oleh sahabat-sahabat itu. Jadi semuanya sahabatnya menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, itu. Jadi makanya kita kaji Al-Quran ini supaya kita memulailah bagaimana caranya kita benar-benar kita hamba Allah, ya kan? Bertawakal kepada Allah. Nggak bisa dibuat-buat, tetapi kan harus dipelajari. Apa yang dipelajari? Yang dipelajari kitabnya. Bahwa di dalam Al-Quran disebutkannya, dengan kitab itulah manusia diberikan petunjuk. Dengan kitab itu juga manusia keluar dari kegelapan. Jadi kalau kitabnya jauh dari dia, Al-Qurannya itu tidak dibaca, tidak dipelajari, bagaimana mau bisa dapat petunjuk? Ya Allah, ya Rabbi, di dalam doa kita berilah saya petunjuk. Tetapi Al-Qurannya tidak dibaca. Al-Quran itu harus dibaca, dipelajari, dipahami, diprogramkan, dilaksanakan, disiarkan, menjadi gaya hidup. Itu baru bisa menjadi petunjuk. Kalau tidak seperti itu, tidak bisa. Tapi kita berdoa, ya berdoa, masuklah kepada surga. Tetapi usaha kita apa? Tidak ada. Al-Quran tidak dibaca. Nah, jadi tidak dapat petunjuk. Jadi Al-Quran itu dijadikan sebagai guru kita. Jadilah kita melihat Al-Qurannya seperti apa. Apa ini perintah Allah kan. Nah, ya Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi kalau kita ngerjakan asal-asalan,
bisa saja ditolak semua amalan kita. Nih pemahamannya. Karena Allah itu tapi tahu yang gaib di langit dan di bumi. Dan kepadanya sembahlah dia, bertawakallah kepadanya. Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Lanjut ya. Terus baca tuh. Bisa. Bentar mana nih? Keren kali. Apa? Kaziban apa nih? Wakazibuka. Ada yang terpotong kayaknya. Oh iya. Wakazibuka. Wakazibuka fakoda kazib. Nah, Kazibat. Kazu. Ya. kazibat rasulun min qablika. Wa ilallahi turja'ul umur. Ketika mereka mendustakan kamu, sesudah kamu peringatan, maka sungguh telah didustakan pula Rasul sebelum kamu dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Nah itu. Dan jika mereka mendustakan kamu, ya maksud dengan mereka itu siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang yang musyrik yang didakwahi oleh Muhammad itu kan mendustakan kamu. Sesudah kami berikan peringatan, ya kan? Sudah diberikan peringatan oleh Allah, sudah diberikan peringatan oleh Nabi, dia mendustakan, ya kan? Dia menutup kebenaran gitu. Maka sesungguhnya Allah maka sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Jadi sebelum Muhammad itu ada rasul-rasul yang diutus oleh Allah itu sudah didustakan juga. Jadi tidak heran lagi lah, ya kan? Jangan heran bahwa kamu juga didustakan oleh umat kamu, orang-orang sekeliling kamu, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Jadi ini Allah memperingatkan kepada Nabi jangan sampai berputus asa menyampaikan ayat-ayat Allah. Kenapa? Ya dibohongin terus, ya kan? Iya. Di hadapan Nabi, ketemu dengan Nabi, di belakang Nabi dia melakukan sesuatu pelanggaran-pelanggaran yang diperintahkan oleh Nabi itu berarti mendustakan Nabi, ajaran Nabi. Jadi banyak orang yang hanya di hadapan Ustadz, oke, tetapi dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Jadi sama dibawaan seperti itu. Ayo kita no. Ya, siap, tapi tidak melakukannya. Jadi sama. Jadi kurenah manusia itu sudah seperti itu dari dulu gitu. Terus lanjut ya. Terus baca untuk di sana. Bentar. Hah? Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa nih? Ala ilallahi tasirul umur. Yaitu jalan Allah yang kepunyaannya segala yang di langit dan apa yang di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan. Oh. Jadi di surat 42 ayat 53 itu. Yaitu jalan Allah itu jalan Allah yang kepunyaannya segala apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ingatlah kepada Allah lah dikembalikan semua urusan. Makanya manusia itu tidak boleh
mengaku-ngaku bahwa dia mengikuti jalannya sendiri. Itu kepunyaan Allah semuanya. Apa yang di langit dan di bumi. Yang di langit itu ya dengan ilmu pengetahuan, ya kan? Di bumi kita berjalan, ya jalanlah sesuai dengan aturan-aturan Allah. Tidak boleh merusak. Nah, punya Allah. Kalau kita jalan di rumah orang, tidak boleh sembarangan kita di rumah orang itu. Makanya ada aturannya. Makanya Allah itu bilang, ini saya ya Allah yang punya jalan ini. Tidak boleh macam-macam. Nah, itu. Makanya peringatan Allah itu di dalam Al-Quran itu sangat halus sekali. Ya, jalan Allah kepunyaannya. Segala apa yang dilakukan oleh sebab itu manusia itu harus berjalan lurus. Ya kan? Segala urusannya harus kembalikan kepada Allah. Lanjut. Terus lanjut. Saya baca tuh. Mana? Kok hilang? Hilang. Ah, tuh. Yang kuning nih ya? Hah? Yang kuning nih. Bisa? Kuning tulisannya, kuning ya? Ah. Summa. Aduh. Summa aurasnal kitabal lazina tofaina min ibadina faminhum zalimun linafsi Ya. wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillahi zalika wal fadlul kabir. Ya. Betul. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Menganiaya dirinya sendiri. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Dan di antara mereka adalah yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan ijlah, dan demikianlah itu adalah karunia yang amat besar. Ya. Terus apa pemahaman? Yang dimaksud dengan orang-orang yang menganiaya diri sendiri adalah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya, dan pertengahan ialah orang-orang yang kebaikannya sebanding dengan keburukannya, kesalahannya. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang lebih dahulu dalam kebaikan ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan jarang berbuat kesalahan. Nah, jadi simpulannya? Ya, artinya ada tingkatan ya. Ada orang itu yang lebih banyak kesalahan daripada kebaikannya. Ada yang seimbang. Ada juga yang lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Jadi ada 3 kelompok manusia. Ya. Nah, jadi kalau orang yang menganiaya diri sendiri itu berarti dia tidak mau tahu mau kemana muara hidupnya itu. Ya kan? Dia berusaha sekuat tenaga untuk mencari kesejahteraan dunia saja. Itu menganiaya diri sendiri itu. Dan lupa dia kepada Tuhannya. Ini yang paling parah ini. Dia lupa kepada Tuhannya. Tuhan itu tahu apa yang di langit dan di bumi, yang gaib dia tahu, ya kan? Yang dilakukan oleh manusia itu tahu Allah, ya kan? Nah, dia lupa kepada Tuhannya. Dia mencari harta sebanyak-banyaknya dengan kekuasaannya, dengan cara dia sendiri, apakah dia berbohong, apakah dia menipu, apakah dia merampok, atau menjadi manusia yang
sangat zalim, itu namanya biaya diri sendiri. Dia banyak berbuat salahnya daripada kebaikannya. Itu yang nomor satu itu. Manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu. Kalau yang nomor duanya itu kan pertengahan. Berimbang. Menipu juga pekerjaannya ini. Dia pura-pura baik dengan orang. Orang banyak mengikut dia. Tipu dia. Tetap sudah itu dia membuat kesalahan. Kesalahan-kesalahannya banyak terungkap. Karena orang mengikuti dia. Maka berimbang dia. Giliran orang ini ditipu. Penipu ini orang. Nah, ini adalah kebaikannya berimbang dengan kejahatannya. Dia tidak dapat apa-apa. Walaupun kebaikannya itu tidak dinilai baik. Karena berimbang, kesalahannya juga lebih banyak, separuh-separuh. Ibadahnya nol. Nah, kan banyak sekarang ini dalam persaingan politik ini kan banyak seperti itu, orang mau pura-pura jadi orang baik. Udah itu dia maksudnya sudah dapat sama dia kekuasaan, nah udah dia berbuat kesalahan lagi sebanyak-banyaknya. Nah, ini seimbang. Nah, ini orang-orang ini juga calon ditolak amalannya. Sedangkan orang yang maksud dengan orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan, contohnya para nabi, para sahabat dan orang-orang saleh. Itu tidak pernah dia meninggalkan kekayaan. Meninggalnya sudah memprihatinkan karena dia berjuang untuk mendapatkan kampung akhirat lebih baik daripada dunia ini. Inilah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang yang dipilih oleh Allah yang seperti ini. Kalau yang nomor 1, nomor 2 tidak dipilih itu. Tapi yang dipilih itu adalah orang-orang yang rankingnya ini seperti ini. Banyak kebaikannya, sedikit sekali kesalahan. Ada juga berbuat salah, tapi sedikit. Tuh. Jadi, kalau kita tidak pelajari, tidak pahami ayat, itu sampai mati kita tidak ngerti. Apa sih maksudnya itu ayat? Padahal itu sentilan untuk kita semua. Ini mau di posisi mana ini? Ada posisi yang nomor 1, di nomor 2, apa di nomor 3. Makanya mendapatkan surga itu tidak mudah. Harus berjuang, ya kan, untuk menjadi orang baik. Lanjut baca tuh. Sebentar. Itu kan ada 3 golongan. Yang ketiga itu orang yang lebih banyak berbuat kebaikan dan jarang berbuat kesalahan. Iya. Nah, pertanyaannya berarti tidak ada manusia yang tidak salah. Ada, ya salahnya ada, tetapi sedikit. Ya artinya kan tidak ada kan manusia itu yang mulus, yang bersih, yang bebas dari kesalahan kan? Kan itu artinya. Iya. Jadi kalau tidak begitu artinya berarti harusnya ada yang keempat. Yang keempat itu adalah orang yang hanya buat kebaikan dan tidak pernah berbuat kesalahan. Tetapi di dalam ayatnya cuma 3 kelompok itu saja, ya kan? Iya, itu makanya saya bilang artinya tidak ada manusia ini yang tidak berbuat salah, tapi cuma mungkin masalah persentasinya aja kan gitu. Cuma bagaimanapun kebaikan dia kan tetap lebih banyak daripada kesalahannya. Iya, ya seperti Nabi Adam aja lah contohnya. Nabi Adam, kelas Nabi, ya kan? Pernah salah. Dia ditendang dari surga itu karena dia berbuat kesalahan. Itu Nabi. Kemudian dia bertobat. Jadi apa yang dilakukannya ketika dia di surga, diusir dari surga, ke bumi, karena ada berbuat kesalahan. Makanya yang menjadi imam manusia itu akhirnya kan menjelmalah Adam itu menjadi kelasnya namanya Ibrahim alaihissalam. Itu sebenarnya siapa? Itu sebenarnya Muhammad apa juga? Si Adam juga itu sebenarnya. Karena turunan Adam itu adalah orang-orang kelas Nabi.
Tetapi Nabi ini pernah salah. Kenapa dia diusir dari surga oleh Allah? Tapi dia bertobat, diampuni segala dosanya. Jadi kalau kita perhatikan yang tidak pernah berbuat salah menjadi imam manusia itu adalah Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang kelas nomor 1 dia. Ayahnya orang musyrik, kemudian dia Islam sendiri. Dari mana itu dapat? Hidayah dari mana dia dapat? Bahwa itu adalah menjadi imam manusia. Kemudian nabi-nabi selanjutnya banyak penderitaannya karena tidak pandai gitu ya. Seperti Nabi Nuh, banyak yang membangkang ke dia. Termasuk istrinya sendiri, anaknya, tidak mau mengikuti dia. Itu Nabi. Hanya kiamat. Nabi Lut, ya kan? Nabi Lut, LGBT berkembang pada zaman dia. Itu kesalahan Nabi. Tapi dia tidak dihukum karena orang itu melakukan itu. Sebab setiap manusia itu punya dosa sendiri-sendiri, tidak bisa dipindahkan kepada orang lain. Terus lanjut. Oh iya, nah sebelum kita lanjut, kita batas ya 5:30 ya. 5:30 aja ya. Ya. Kira 5 menit lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fiha jamalu hina turja'una wa hina tasrahun. Ya. 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 Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Terus Wa apa nih? Tanza wa imma annaka yanzaghannaka wa imma yanzaghannaka minasyaitani nas'un fasta'iz billahi innahu sami'ul alim. Ya. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Maksudnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini kan perintah tuh. Jadi kalau kita godaannya yang pertama itu tadi di surat 6 ayat 6 itu. Kamu memperoleh pandangan yang indah padanya. Maksudnya ketika kita mendapatkan sebuah keberuntungan, ya kan, mendapatkan indah. Terus membawa kembali ke kandangmu. Kamu beruntung, bawa ke rumah, ya kan? Saya rezeki banyak nih, dari dapatnya dari mana? Pandangannya indah. Ketika kamu melepaskan ke tempat penggembalaan. Nah, itu kan, ini kalau orang lapar, ya kan, di tempat penggembalaannya seperti sapi, kambing, gitu ya, seperti itu. Pandangannya indah semua, gitu. Jadi tidak ada rasanya berdosa apa segalanya. Jadi ini adalah dimetaforkan kepada kehidupan manusia dengan hewan. Ya kan, manusia sudah seperti hewan, pandangannya indah, berbuat jahat gitu ya, berbuat kesalahan itu merasanya indah padanya. Membawa ke rumah, bawa kita beruntung, tawa-ketawa segalanya itu. Itulah metaforanya seperti itu, manusia diibaratkan seperti binatang, tidak menggunakan akal. Nah, ini ayat ini juga sindiran kepada manusia yang bahwa hubud dunianya itu lebih tinggi daripada akhiratnya. Dia lupa kepada Tuhan. Nah, cinta kepada dunianya, cinta kepada apa saja yang ada di sekeliling. Bawa ke kandangnya. Kenapa disebut kandang bukan rumah? Tetapi ini karena manusia itu sudah pola pikirnya itu sudah pola pikir nafsu, hewani di kebalaan, ya kan?
melepaskan ke tempat penggembalaannya. Nah, ini yang saya maksud. Ini yang saya tuju ini. Semua kalian saya tipu. Ketipu kalian. Ya kan? Akhirnya ini dia berpesta ria lah dia. Nah, jadi di surat 7 ayat 200 ini sebagainya, jika kamu ditimpa suatu godaan, ini godaan yang di atas ini. Godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Baca auzubillah supaya kita jangan ketipu lagi. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Itu perintah Allah. Kalau kita godaan kehidupan dunia. Ya kan? Rayuan, tipuan dunia. Ini godaan. Jadi perintah ini baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Zikir yang paling ampuh itu adalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang harus kita terapkan di dalam hati dan pikiran kita supaya kita jangan digoda oleh setan. Ya, sampai situ dulu ya. Oke. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Ya, makasih banyak Nas. Kawan-kawan kita belum kenapa Nas ya belum mau bergabung ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.